Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan nanti ditonton ya videonya sampai selesai. Untuk mengetahui nih materi kita hari ini di pertemuan ke-10 ya teman-teman. Oke, ini pertemuan 10. Mungkin ada tipe ya untuk penulisan eh, di slide-nya. Oke, untuk hari ini eh, tema kita tentang pengaruh kelas dan status sosial atau class and social status. Oke, sebelum masuk materi, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, silakan bisa absen terlebih dahulu di Mail Nusa. Oke, kita masuk materi. Kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu status sosial. Di sini, menurut Surjono Sukanto, status sosial, sosiologi atau kedudukan sosial itu merupakan tempat seseorang secara umum berhubungan dengan orang lain dalam masyarakatnya, prestis serta hak dan kewajibannya. Untuk status sosial itu, di sini identik dengan kedudukan, derajat, kewajiban, dan juga tanggung jawab dalam sebuah kelompok yang pastinya tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, status sosial itu terkait dengan kedudukan seseorang di masyarakat, teman-teman. Di dalamnya juga termasuk kewajiban, kemudian tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seseorang tersebut. Kemudian status sosial ini juga kerap menentukan perlakuan orang terhadap kita. Semakin tinggi status sosial kita, maka perlakuan orang lain terhadap kita juga semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau status sosial kita rendah, maka eh, kita juga diperlakukan dengan tidak baik. Diperlakukan dengan eh, atau dibandingkanlah dengan status sosial orang yang lebih tinggi. Contohnya di sini status sosial ekonomi seperti ningrat. Ningrat itu darah biru gitu ya. Biasanya punya hak dan juga kewajiban yang berbeda dengan masyarakat biasa. Untuk kalangan ningrat biasanya punya privilege tertentu disertai dengan peran sosial yang biasanya lebih dihormati di kalangan masyarakat umum seperti itu. Kemudian untuk pengertian kelas sosial atau golongan sosial berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat di mana istilah kelas memang tidak selalu punya arti yang sama ya. Walaupun hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Untuk pengertian kelas sejalan dengan pengertian lapisan atau harus membedakan dasar pelapisan masyarakat tersebut. Intinya adalah kelas sosial itu menunjukkan lapisan sosial yang didasarkan atas kriteria ekonomi. Di sini dari ekonominya. Definisi kelas sosial itu bisa berupa sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Jadi eh, ada satu kelompok nih yang menempati kelas sosial berdasarkan ekonomi tadi. Ada yang golongan kaya, ada yang golongan menengah, ada yang golongan miskin. Itu adalah kelompok manusia berdasarkan kelas sosial. Kemudian definisi kelas sosial menurut ahli, di sini ada 4 ahli yang menyatakan pengertian kelas sosial. Yang pertama menurut Surjono Sukanto, pengertian kelas sosial ini hampir sama dengan lapisan sosial tanpa membedakan apakah berdasarkan faktor uang, tanah, atau kekuasaan. Ada juga yang menggunakan istilah kelas sosial hanya untuk lapisan sosial berdasarkan ekonomi, sedangkan lapisan sosial berdasarkan kehormatan.
Jadi menurut Surjono Sukanto ini kelas sosial itu bisa didasarkan dari ekonomi ataupun dari eh, kehormatan seseorang. Kemudian menurut Pitrin, dimaksud kelas sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki, di mana perwujudannya adalah lapisan atau kelas tinggi, sedang, ataupun kelas rendah. Ini tadi ada kelompok manusia kelas tinggi atau kelas kaya gitu ya. Kemudian ada yang sedang atau menengah, dan juga kelas rendah atau miskin. Kemudian menurut uh, Hornblum, definisi dari kelas sosial itu mirip seperti kasta. Hanya saja ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi seperti penghasilan, pekerjaan, dan juga kemakmuran. Biasanya kelas sosial di sini bersifat terbuka dan tidak homogen. Artinya terjadi mobilitas baik ke atas ataupun ke bawah di antara kelas-kelas tersebut. Jadi antara kelas tinggi, sedang, rendah itu ada hubungan baik, ada keterbukaan. Jadi tidak saling menutup-nutupi. Ya ada orang yang disebut kelas tinggi, kelas bawah juga tahu bahwa itu adalah kelas tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian menurut Max Weber, pembeda antara dasar ekonomi dan dasar kedudukan sosial, tetapi tetap menggunakan istilah sosial bagi semua lapisan. Di mana kelas sosial ini sifatnya ekonomi dibagi lagi ke dalam subkelas yang dipilih berdasarkan kecakapan di bidang ekonomi. Maka dari keempat pengertian ahli ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kelas sosial itu didefinisikan sebagai pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda. Di sini yang perlu di bold adalah status kelas yang berbeda tadi. Ada kelas tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian dapat disimpulkan status sosial itu kedudukan sosial yang dimiliki seseorang di lingkungan masyarakat. Di sini untuk kriteria sosial itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ascript status, kemudian ada achieve status, dan juga assign status. Untuk kriteria status sosial yang pertama yaitu ascribe status, ini diperoleh dari sejak manusia itu lahir atau sifatnya keturunan. Misalnya ada keturunan bangsawan, keturunan ningrat, itu memang sudah diperoleh gelarnya ataupun status sosialnya dari sejak ia lahir. Jadi tidak perlu eh, ada usaha untuk mendapatkan gelar tersebut. Kemudian yang kedua, achieve status ini diperoleh seseorang karena hasil usahanya sendiri. Jadi tidak diperoleh dari keturunan, melainkan dari kemampuan diri dia sendiri untuk mencapai status yang diinginkan. Misalnya ada pengusaha, itu kan karena dia eh, memang punya kemampuan untuk berusaha, untuk mencapai status tersebut. Kemudian assign status ini didapatkan karena adanya pemberian dari pihak ketiga. Biasanya diperoleh karena jasa memperjuangkan atau memenuhi kepentingan masyarakat umum. Contohnya, seseorang dipilih sebagai ketua pemuda di kampung karena dianggap aktif dalam kegiatan masyarakat misalnya. Kemudian perbedaan antara kelas sosial dan juga status sosial. Kalau kelas sosial itu mengacu pada kelompok orang yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan juga budaya yang sama dalam masyarakat, sedangkan untuk status sosial ini mengacu pada posisi atau peringkat individu dalam masyarakat yang bisa diperoleh dari
pekerjaan, dari pendidikan, ataupun pendapatan. Jadi, kalau kelas itu dari kelompok masyarakat, kelompok manusia, kelas, namanya kelas itu kan terdiri dari beberapa orang gitu ya. Sedangkan status sosial ini mengacu pada posisi seseorang. Jadi hanya bersifat individu. Nah, di sini contohnya ada golongan atas itu terdiri dari orang-orang kaya, pengusaha, dan juga penguasa. Kemudian untuk golongan menengah itu seperti pegawai kantor, petani yang memiliki lahan, dan juga para pedagang. Sedangkan untuk golongan bawah itu seperti buruh tani dan juga budak. Nah, di sini ada pembagian kelas sosial dan juga golongan sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama golongan sangat kaya, kemudian yang kedua golongan kaya dan golongan miskin. Menurut Puncoroningrat, definisi golongan sosial itu kesatuan manusia yang memiliki ikatan identitas sosial dan ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Dan seringnya eh, untuk kelas sosial atau golongan sosial ini disematkan pada mereka oleh pihak luar. Jadi bukan dia sendiri yang mengakui bahwa dia itu termasuk golongan kaya, termasuk golongan miskin, atau sangat kaya, tetapi orang lain yang memberikan julukan kepada dia. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada dua pengertian golongan sosial menurut Max Weber. Stratifikasi sosial atau golongan sosial itu adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan juga prestis. Sedangkan menurut Pittrim, stratifikasi sosial yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Menurut Aristoteles, dia juga menggambarkan tiga kelas golongan sosial ke dalam piramida. Ada upper class, golongan sangat kaya. Ini terdiri dari 10% dari populasi masyarakat. Kemudian ada middle class, ini populasinya sekitar 40%. Dan lower class, ini yang paling banyak, populasinya 50%. Untuk upper class itu golongan sangat kaya, middle class golongan kaya, dan lower class ini golongan miskin. Untuk golongan pertama, ini termasuk kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan juga bangsawan. Kemudian untuk golongan kedua, middle class, ini golongan yang cukup banyak di dalam masyarakat. Misalnya ada pedagang, ada petani yang memiliki lahan, dan seterusnya. Kemudian untuk golongan ketiga, ini golongan yang terbanyak karena populasinya mencapai 50%. Dan mereka kebanyakan adalah rakyat biasa, contohnya buruh, dan seterusnya. Kemudian menurut Karl Marx, membagi masyarakat menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan kapitalis atau bourgeois adalah mereka yang menguasai tanah atau punya alat produksi. Kemudian golongan menengah ini para pegawai pemerintah. Kemudian yang ketiga golongan proletar ini tidak memiliki tanah dan juga tidak memiliki alat produksi atau termasuk di dalamnya kaum buruh dan juga pekerja pabrik. Di sini menurut Marx, golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapitalis karena dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Jadi bisa dilihat kalau golongan menengah atau golongan kapitalis di sini pegawai pemerintah, berarti golongan kapitalis itu adalah pemerintahnya itu sendiri. Dengan demikian, dalam kenyataan hanya terdapat dua golongan masyarakat, yakni golongan kapitalis atau bourgeois dan juga golongan proletar.
Kemudian dalam teori Marx tentang kelas sosial itu didasarkan pada pemikiran bahwa sejarah peradaban manusia adalah sejarah pertentangan kelas sosial dalam masyarakat. Marx di sini mengartikan kelas digunakan untuk menyatakan sekelompok orang yang berada dalam situasi yang sama berhubungan dengan kontrol mereka terhadap alat-alat produksi, di mana menurut Marx ada dua macam kelas, ada golongan kapitalis atau borjuis dan juga kelas proletar. Jadi menurut Marx di sini karena golongan menengah itu cenderung sama ya dengan golongan kapitalis, sehingga untuk tiga golongan kelas sosial menurut Marx di sini hanya dua, yaitu kelas kapitalis atau borjuis dan juga kelas proletar atau eh, kelas bawah. Jadi inti untuk pembelajaran kita atau materi kita hari ini yaitu kelas sosial dan juga golongan sosial itu menentukan kelompok masyarakat yang didefinisikan atau dikarakteristikkan, diklasifikasikan ya menurut golongan-golongannya berdasarkan penghasilannya, kemudian berdasarkan pendidikan, berdasarkan eh, kehormatannya. Itu ada tiga, intinya ada tiga. Golongan tinggi, kelas tinggi atau kelas sangat kaya, kemudian golongan middle, yaitu golongan menengah atau golongan kaya, dan golongan yang ketiga adalah golongan bawah, yaitu golongan miskin. Mungkin itu saja untuk materi hari ini terkait dengan kelas sosial dan golongan sosial eh, yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kita. Em, Meskipun di dalam masyarakat kita ada pembeda ya dalam kelas sosial ataupun golongan sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam eh, memperlakukan seseorang. Kita lakukan atau memperlakukan seseorang dengan cara yang sama sebagai manusia untuk saling menghormati, saling eh, menyayangi sesama meskipun berbeda kelompok sosial. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.